Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Meskipun kamu berada di rumah, kamu tetap belajar. Kali ini pelajaran IPS bab 2 ya. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Lanjut untuk minggu kemarin, yaitu mobilitas sosial. Sekarang mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Nah, hasil perpindahan status sosial tersebut bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat bagi mobilitas sosial. Jika faktor-faktor di bawah ini masih ada, maka akan sulit untuk masyarakat melakukan mobilitas sosial. Faktor yang menghambat dari mobilitas sosial yaitu 1. Kemiskinan. 2. Kamu lihat ya, masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Memang, kenapa kalau pendidikannya rendah? Dengan demikian, pendidikan yang rendah kualitasnya sebagai sumber daya manusia pun juga menjadi rendah. Berakibat kemampuannya untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan menjadi terbatas. Itu hal 1, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, perlu kalian bisa membedakan. Seperti saat ini, tidak baik selain dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. 3. Perbedaan jenis kelamin atau gender. Yang membedakan jenis kelamin adalah seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki itu lebih tinggi daripada wanita. Juga bisa menghambat mobilitas sosial. Misal, kalian lihat pandangan bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, toh bekerjanya adalah suami. Itu perilaku yang tidak benar. Perilaku seperti itu dapat menghalangi prestasi dan kesempatan seseorang untuk melakukan mobilitas agar status sosialnya meningkat. Paham anak-anak? Saya lanjutkan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat sosial. Kalian lihat, menurut ahli Bruce Kuhn, ada 7 faktor yang mempengaruhi proses terjadinya mobilitas sosial. 1. Ukuran keluarga. 2. Ras dan kesatuan. 3. Pendidikan. 4. Jenis kelamin dan ukuran dalam keluarga. Perkawinan dan usia saat menikah. Penundaan kepuasan dan program pemerintah. Faktor pendorong mobilitas sosial sebagai berikut adalah pendorong mobilitas sosial beserta penjelasannya lengkap ya. 1. Faktor struktural. Apa faktor struktural? Adalah salah satu pendorong mobilitas sosial. Maksudnya jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta
memudahkan untuk memperolehnya. Contoh, ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan jumlah pelamar kerja. Adapun yang termasuk cakupan faktor struktural adalah sebagai berikut. Struktur pekerjaan, di mana tiap pekerjaan memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Perbedaan fertilitas, di mana tiap individu memiliki tingkat fertilitas atau kelahiran yang berbeda-beda. Ekonomi ganda, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya sendiri. Di samping kerja, dia ada penghasilan lain, itu seperti ekonomi ganda. 2. Faktor individu. Faktor individu tentu juga turut mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Maksudnya, kualitas seseorang ditinjau dari tingkatan pendidikan, penampilan, maupun kemampuan pribadi. Adapun yang termasuk dalam cakupan faktor individu adalah sebagai berikut. Ada 3 di situ, kalian pahami. Perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, dan faktor kemujuran. Itu faktor individu. Sedangkan faktor situasi konflik dapat menyebabkan terjadinya mobilitas sosial dalam lingkup masyarakat. Misalnya, keadaan negara yang tidak menentu akan mempengaruhi situasi keamanan yang bisa mengakibatkan terjadinya mobilitas manusia ke daerah yang lebih aman. 4. Faktor status sosial. Faktor status untuk sosial, seseorang juga dapat mendorong terjadinya gerakan sosial. Misalnya, merasa kurang puas dengan status sosialnya, sekarang memiliki tentu akan melakukan proses mobilitas sosial untuk mendapatkan status sosial yang baru. 5. Faktor perubahan sosial budaya. Dalam masyarakat tertentu akan selalu terjadi perubahan struktur di bidang sosial budaya. 6. Faktor keadaan ekonomi. Faktor pendorong mobilitas sosial adalah keadaan ekonomi. Kondisi ekonomi yang baik dapat memberikan dorongan untuk melakukan ekspansi dalam berbagai macam usaha. Sementara jika kondisi ekonomi buruk, tentu akan mendorong seseorang untuk mencakup peruntungan di wilayah lain. 7. Faktor kependudukan. Faktor kependudukan turut mendorong mobilitas sosial, terutama secara geografis. Jika di suatu tempat memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang pesat, tentu akan menyebabkan permukiman penduduk menjadi semakin padat. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berpindah tempat ke kota atau wilayah lain. Nah, lanjutnya faktor penghambat mobilitas sosial. Berikut merupakan beberapa faktor mobilitas sosial. Faktor perbedaan kepentingan. Faktor penghambat sosial yang pertama adalah adanya perbedaan kepentingan antara individu dalam suatu struktur organisasi. 2. Faktor kemiskinan, ya, sama. 3. Faktor perbedaan ras dan agama. 4. Faktor pengaruh sosial yang kuat. 5. Faktor perbedaan jenis kelamin, sama ya. Dan faktor diskriminasi kelas. Sekian pelajaran kali ini. Minggu depan saya ketemu lagi dengan kalian meskipun berada di rumah. Kamu tetap semangat, ya, jaga kesehatan dan selalu bahagia.